How's everyone doing? Bangun? Ngantuk nggak ya dok kira-kira? Jangan mau dekat buka puasa biasanya udah mulai ngantuk. Let me introduce myself again. Nama saya Laila Munaf. Saya salah satu co-founder dari Sana Studio. Ada yang pernah dengar atau pernah berolahraga mungkin? Pernah. Saya di sini akan share sedikit cerita tentang journey-nya saya mulai menggeluti dunia olahraga dan juga manfaat dari olahraga itu sendiri. Saya kebetulan sebenarnya background-nya itu finance. Di sini kebanyakan apa nih? Background-nya apa? Industrinya apa nih? Alright, so saya waktu itu kerja di finance, sekolah finance. I love the subject. Ternyata pas lagi kerja bertahannya hanya 3 tahun karena saya ngerasa nggak happy. So I was not happy. Nggak tahu apakah nggak happy sama hidup saya atau nggak happy sama pekerjaannya. But at that time saya ngerasa I was not happy. Usianya waktu itu 25 tahun lah. Mungkin galau juga sih sebenarnya. Kan umur 25 mungkin lagi quarter life crisis. Jadi ngerasa I'm not happy with my life. I don't like my job. Gak suka kerjaannya. Kayaknya saya mau berhenti. So that's what happened waktu itu, which is berarti 10 tahun yang lalu. Saya ngerasa nggak happy, terus mulai cari-cari, saya harus mencari sesuatu yang bisa meng-support, membuat mood saya lebih baik. Karena saya tiap kali ke kantor kok kayaknya rasanya ketemu orang-orang yang saya nggak mau ketemu. Karena ternyata mereka juga moodnya nggak asik ya. Mungkin pada saat itu sebenarnya lagi economic crisis juga, market crash tahun 2008 itu tahun dimana saya mulai mempertanyakan apakah saya di sini terus nih, is this the industry that I want to be in, atau saya mau berhenti. So kebetulan saya berarti saat itu kenalan lah sama olahraga karena saya cari-cari apa yang kira-kira bisa membuat saya bahagia. Di sini ada yang suka olahraga nggak? Suka? Bohong. Apa sukanya? Biasanya olahraga apa? Biasanya kita olahraga supaya have a balanced body weight, ya kan? Jadi berat badannya sesuai dengan yang tubuhnya butuhkan, membuat kita lebih kuat, ngerasa lebih muda karena kita lebih kuat, dan mungkin selain tidur, olahraga itu juga bisa banget membuat lebih muda karena kita lebih fresh, dan hopefully akan terus membantu kita aktif longer ya, in the old age. Jadi tetap bisa sampai kakek nenek, bisa main sama keluarga, nggak cuman umur panjang tapi sehat. Tapi hari ini aku mau membahas lebih ke the most important thing dari exercise itu, what it does to your body, it actually makes you happy, membuat kita bahagia. Yang belum pernah olahraga, belum nyoba, please do try. Mungkin gak semua orang dari kita beruntung menyukai pekerjaannya. Mungkin ada juga yang datang ke kantor because you have to make a living, right? Saya harus kerja, kalau nggak kerja saya makannya gimana dong, ya kan? So mungkin bisa dimasukin deh olahraga. Jadi ada 6 alasan kenapa exercise bisa membuat kita bahagia. The first one, it releases happy chemicals into your brain. Jadi pada saat kita berolahraga itu, jadi ada chemical yang chemical endorphin yang dikeluarkan into your brain dan membuat perasaan kita jadi bahagia. Kalau boleh cerita, tadi kan saya cerita saya nggak happy sama pekerjaannya. Lalu saya menemukan olahraga, awal mulanya sebenarnya naik sepeda. Saya kebetulan tinggalnya memang di Amerika, jadi 8 tahun lalu itu jauh lebih aman, lebih bersih udaranya dibanding mungkin naik sepeda di Indonesia ya. Tapi itu tidak membuat saya berhenti naik sepeda loh. Sekarang pun tetap naik sepeda, mungkin jaraknya lebih pendek aja. But at that time saya menemukan sepeda karena kebetulan dikasih kado ulang tahun sepeda sama teman saya. Mungkin dia udah ngelihat saya mukanya selalu jatuh, nggak seneng gitu, kayaknya you need to do something here. Sepeda deh coba. Jadi saya decided untuk ke kantor naik sepeda. Jaraknya sebenarnya nggak dekat loh, 10 kilo. 10 kilo ke sana, 10 kilo balik lagi ke rumah. Dan saya ngerasa, saya pikir saya akan capek banget karena pasti udah dilihat dulu kan di map ini jauhnya berapa jauh sih. Pas lagi udah dikerjain, surprisingly
saya ngerasa jauh lebih energized daripada yang saya bayangkan. So mungkin orang suka mikir alasannya, saya nggak mau olahraga, orang udah capek kerja, belum di jalannya macet, terus gue disuruh olahraga. Kayaknya yang ada gue makin yang olahraga cuman gerak-gerak doang tapi nggak ada manfaatnya. Actually it's not true. Jadi si alasan ini ada banyak. It makes you less stressed out. Tadi it energizes you. Jadi sebenarnya malah nambah energi pada saat olahraga. It boosts your confidence, eases anxiety, sama fights insomnia. Jadi hopefully bisa pasiennya Dr. Andreas coba kelas saya, coba berolahraga. Senamnya zaman sekarang namanya Zumba, Pak. Tadi siapa yang suka senam? Ya, so aku akan go through a little bit. Jadi kan di sini dibilang waktu kamu olahraga, badan kamu mengeluarkan kimia namanya endorfin. Pasti udah biasa ya, udah denger ya. Endorfin ini ada di otak kita dan it acts as a natural painkiller. Jadi kalau di artikel tuh disamainnya sama morfin ya. Morfin sama olahraga ini sama endorfin ini sebenarnya act as the same, gunanya sama as a painkiller. Tapi kalau morfin mungkin buat kecanduan, kalau endorfin enggak. And then it also trigger positive feeling in the body. Dicobain deh. Or mungkin yang biasanya udah olahraga nggak sadar aja bahwa you feel very happy after a workout. You feel very refreshed. Mungkin di sini ada yang ngerasa gampang stres, kebanyakan pikiran, makanya nggak bisa tidur. Right? Dengan berolahraga, in the short termnya memang membuat kamu release. Biasanya, aku suka ikut boxing. Karena kayaknya pada saat olahraga boxing ditonjok-tonjokin, lihat tuh samsaknya atau pelatihnya, karena you feel like an anger management gitu kan. So you sweat it out. Kamu mengurangi rasa stres kamu. Tapi in the long run, ternyata pada saat kita berolahraga itu kita membuat tubuh kita stres. Bingung kan loh, katanya jadi happy, kok dibilang jadi stress. Tapi karena kita stress, and then our heartbeat, detak jantung kita jadi berdetak lebih cepat, badan kita menyesuaikan how to handle the stress. And then dengan bantuan dari si endorfinnya ini, it balances out. Dan in the long run, kalau misalkan kamu stress, kamu udah tahu badan kamu secara natural know how to handle it. Jadi when your body is fit, pada saat badan kita lebih fit, kita badannya secara otomatis langsung tahu, I know how to handle it, dibanding misalkan misalkan gini, saya lagi banyak pikiran, terus harus ke kantor, ketemu sama orang-orang yang juga sama banyak pikirannya. Pengen diajak ngomong nggak? Enggak ya, kayaknya kalau bisa mungkin dibilang mungkin dia lagi PMS kali atau lagi apa. Nah, but when you're exercising, when you feel like you let out your stress, perasaan stres di tubuh kamu, hopefully in the long run your body will adjust automatically. Yang tadi saya share, saya pikir dengan naik sepeda sampai kantor jadi capek. Ternyata saya dari sampai kantor menjadi satu-satunya orang yang tersenyum paling lebar, sampai kolik saya nanya, what's wrong with you? Kamu kenapa sih, orang market crash, we're losing money. Terus aku dalam hati, not my money, right? It's clients' money, it's not my money. Kalau gue punya duit segitu mungkin saya kerjanya nggak di sini sih. Right? Tapi ternyata buat energize, and energi itu tadi sempat ngobrol sama Dr. Andreas, energy is so important, and energi itu saling menular. Jadi kalau misalkan energinya kita nggak bagus, kasihan loh sama orang-orang sekitar kita. So be aware of your energy. Jadi kalau misalkan ada alasan kayak tadi, saya capek, mungkin yang di sini ada yang udah berkeluarga kan? Mudah-mudah banget ya. Oke, permasalahan saya adalah capek, anaknya maunya sama saya terus hari itu misalkan. Tapi saya harus ngajar, so I have no option, right? Tapi buat kalian yang ada option pun, kalaupun kalian lagi capek, apakah itu karena pekerjaannya lagi numpuk, it will not make it better kalau kamu stay doing your job, or misalkan saya nggak ada gunanya saya stay mengurus anak saya kalau saya bentukannya udah
exhausted. So take some time off. Ambil waktu sejenak, have some me time. Take care of your body, go exercise, karena nanti kamu akan surprise yang tadinya kamu ngerasa kamu capek banget, pada saat setelah kamu olahraga, you actually feel so much better, dan mungkin pasangannya juga jadi lebih happy because you're smiling, you're transferring good energy to each other. Alright, so here, no matter how exhausted you are, jadi nggak ngaruh secapek apapun kamu from a long day, try your best untuk mengumpulkan segala tenaga untuk berolahraga, apapun itu. Mungkin laki sama perempuan beda-beda ya, sukanya apa. But find something that you like. And it boosts your confidence. Kenapa kok jadi pede? Because you feel good, you look good, right? When you exercise, biasanya orang tadi tanya, kamu olahraga buat apa? Biar kurus biasanya. Kalau ibu-ibu di tempat saya mintanya kurus aja, padahal belum tentu juga kurus sehat. Kalau saya lebih tadi, the happiness is the most important thing. Kalau kamu, if you look good, jadi ngerasa lebih pede nggak? Nggak usah dari bajunya, nggak usah dari make up-nya. But when you're inside, you know, I feel good because I take care of my body today. Saya mengurusi diri saya memberikan cinta kepada diri saya dengan saya berolahraga. And then kamu bisa ngelihat hasilnya, apakah itu iya kamu menjadi langsing, apakah itu mungkin in my case, I actually exercise because I need to maintain my weight. Karena terlalu kurus juga nggak sehat, jadi orang pasti punya goal sendiri-sendiri. So when you don't feel good about your body, terus kamu ngerasa nggak cantik atau nggak cakep, jadi ada low self-esteem, jadi nggak pede. And then that low self-esteem, it can affect, bisa mempengaruhi so many things. Apakah itu dari karir kamu, karena the way you carry yourself, dengan kamu membawa diri kamu pada saat kamu nggak pede, orang bisa ngebaca, bisa ngelihat gerak-gerik kamu. Biasanya kalau orang nggak pede tuh gimana? You're slouching, nggak mau ngomong, mau ngobrol sama cewek aja kayak deg-degan gitu kan, right? So in your relationships or your goals, kalau misalkan goal apapun kalau kamu nggak pede, I don't think I can do it, then you will think that you cannot reach that goal. So you need to do something, you need to find something, cari sesuatu yang bisa memboost kepercayaan diri kamu. And exercise is one of the best thing and the easiest thing to do, yang paling mudah dan paling seru sebenarnya yang bisa kamu lakukan. Karena waktu kamu olahraga pasti ada body transformation, right? Body transformation, and then when you see yourself in the mirror, kalau lagi ngaca, keren juga ya gue, ya nggak? So when you like how you look, and then pastinya kamu jadi lebih pede. Dan olahraga ini, it boosts your confidence because you become stronger. Kamu jadi lebih kuat. Kamu jadi lebih independent, lebih confident. Kalau saya ngelihat, especially zaman sekarang, mungkin yang tadinya olahraga itu cuma jadi tren, pada saat orang udah mulai sadar, oh ternyata emang resultnya itu real, right? Hidupnya jauh lebih, lebih cerah, right? Saya ingat sih pada saat kerja di kantor, and I'm not saying this untuk supaya kalian berhenti bekerja di kantoran, tapi find something, cari sesuatu yang bisa, memberikan spark di hidupnya. And gak semua orang mungkin bisa menemukan that spark. Kenapa saya diperkenalkannya dari olahraga? Karena it is something yang mudah bisa kita lakukan. Olahraga nggak harus ke sana studio kok, nggak. You can go for a run, you can go for a walk. Jalan kaki sehari 10 menit aja tiap pagi, menyempatkan jalan kaki 10 menit itu udah termasuk olahraga. So jadi nggak ada alasan nggak bisa. Saya harus sampai kantor jam 7. Ya kan, terus saya pulangnya udah nggak tahu tuh jam berapa. Makan siang kan ada ya sejam, bolehlah 10 menit di spare untuk a little exercise. Ini tadi juga olahraga bisa eases your anxiety. So if your body feels better, so does your mind. Jadi penyakit biasanya itu timbul karena pikiran, ya kan? Benar nggak dok?
Kalau misalkan pikirannya kacau balau, banyak, nggak hanya penyakit tubuh, tadi mungkin jadinya susah tidur, atau ngerasa kok kayaknya udah tiduran, udah di tempat tidur, pikirannya masih jalan terus, because you have so many things in your mind maybe. Dan gimana caranya supaya kamu bisa merelakskan pikiran kamu, yaitu mungkin salah satu bisa cari olahraga yang low impact, apakah itu ikut kelas yoga, apakah itu ikut kelas meditasi, atau mungkin yang perempuan atau laki juga boleh coba yang sekarang lagi hits, apa, kelas bar for example, itu juga nggak high impact, cuman bisa memboost your energy level. Jadi bisa membantu meringankan anxiety. Jadi saya bilang take a 10-minute walk every day, 10 menit aja. Saya jadi mau ngebahas yang ini agak nggak enak nih, tadi Pak Dokternya udah ngebahas. Jadi saya cuma ini aja ya. Tapi soalnya katanya ya, ternyata insomnia it's so much more than just susah tidur. But hopefully by staying active, dengan kamu selalu aktif, kamu exercise on a regular basis, bisa membantu sleeping problem yang mungkin susah tidur, bisa coba olahraga. Mungkin pada saat tubuhnya udah lebih capek, pada saat sampai tempat tidur udah lebih, I'm so ready to sleep, karena tadi udah an hour exercise for example. And not only can regular exercise bisa membantu your sleep quality, tapi itu bisa menjadi alasan untuk kamu untuk bangun dari tempat tidur. Jadi mungkin tadi yang kalau kurang tidur, terus pagi-paginya kan alarmnya udah bunyi, di snooze berjuta-juta kali, saya masih belum bangun tidur. But I remember, aku kayaknya mau datang ke kelasnya si ini nih, this is my favorite class. Atau misalkan hari Senin biasanya paling susah habis weekend, find something that you love on a Monday yang bisa membantu kamu bangun dari tempat tidur setiap paginya. Can everyone exercise? Yes? Why? Kenapa? Karena pasti ada levelnya. Yang cedera aja terapinya dari exercising juga. Yang lagi hamil olahraga juga ada. Mungkin sekarang kita bisa ngeliat di social media a lot of influencer ya. Influencer kadang kalau ngeliat mungkin orang awam ngilu, orang lagi hamil perutnya besar ngangkat-ngangkat beban. Tapi nggak masalah, ada trainer yang emang udah punya pengetahuan yang banyak untuk bisa membantu para ibu hamil atau habis melahirkan, apakah itu cedera, apakah anak-anak you start early now, atau even yang udah lanjut usia pun tetap bisa berolahraga. So I'm gonna close my presentation atau buka talk saya hari ini dengan suatu quote. Exercise is a celebration of what your body can do, not a punishment for what you ate. Karena biasanya kita olahraga supaya bisa makan lebih banyak lagi, atau ngerasa sangat bersalah karena tadi gue bukanya pakai bakso, martabak, manis sama asin, ya kan? Lapar nggak? Dikit lagi, jadi sekalian dipancing gitu biar pas bukanya lebih nikmat. So hopefully pembahasan hari ini bisa membuat kalian tertarik untuk berolahraga dan bisa merasakan sendiri the happy sensation after an exercise. Thank you so much everyone. Buka aja Bukalapak.